toleransi. Oke. Nah, ini nih pas banget berarti sama Deket. sosoknya dekat ya sama Mbak Harusnya Alisa. nggak susah ini. Harusnya nggak susah ya. Bicara soal toleransi, pertanyaan saya pertama deh Mbak. Menurut Mbak Alisa, orang-orang Indonesia udah mulai bertoleransi atau masih toleransinya masih ya ala kadarnya? Atau udah orang Indonesia semuanya udah bisa bertoleransi? Justru begini, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kita punya toleransi yang tinggi untuk antaragama, tapi sama suku yang berbeda kita agak-agak membatasi. Gitu. Itu dulu? Dulu. Nah sekarang suku sudah tidak ada persoalan. Karena semua suku bisa ditemukan di mana-mana. Gitu. Tapi sekarang yang berdasarkan agama itu agak turun sedikit gitu. Iya, kemarin sempat misalnya nggak mau punya tetangga orang yang agamanya beda, itu suka muncul gitu. Tapi sekarang sudah mulai kembali ya, sudah mulai kesadaran bahwa nggak bisa, ini dunia milik kita bersama nih di Indonesia ini. Dan Indonesia aslinya memang tanahnya tanah yang beragam. Gus Dur tuh bahkan menyampaikan gini Mas, kalau tidak ada keberagaman, tidak akan ada Indonesia. Gus Dur itu juga dikenal sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Betul, itu kalau nggak salah disematkan di tahun 2004 ya. Iya. Kalau nggak salah ya Mbak, gelar itu atau sebutan itu. Iya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, apa sih sebenarnya seberapa besar kontribusi seorang Gus Dur di zaman itu untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita keturunan Tionghoa? Jadi, karena situasi politik pada tahun 1960-an, itu ada peraturan pemerintah waktu itu, regulasi gitu ya, regulasi yang menyebutkan bahwa kaum Tionghoa tidak boleh menggunakan nama aslinya yang Tionghoa itu, dan juga merayakan hari besar maupun budaya-budaya asli Tionghoa gitu. Nah itu mulai dari tahun 65. Nah warga Tionghoa dulu Mas kalau mau merayakan Imlek tuh nggak bisa izin dari sekolah, nggak bakalan bisa dirayakan. Nggak leluasa ya zaman itu ibaratnya gitu ya Mbak. Jadi orang tuh harus cuti, orang harus merayakannya diam-diam karena nggak boleh. Nah pada zaman Gus Dur menjadi presiden, sebagai presiden beliau merasa bahwa tugasnya adalah memelihara Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan keadilan untuk semua. Makanya dicabutlah peraturan tersebut, begitu. Karena itu kemudian warga Tionghoa kalau namanya pakai nama khas Tionghoa boleh dipakai, kemudian boleh merayakan Imlek dan tradisi budayanya yang lain juga boleh dijalankan gitu. Yang kita rayakan sampai dengan sekarang kita bisa lihat ya. Iya, akhirnya Imlek pertama kali dirayakan pada tahun 2001 ya di Indonesia. Lalu setelah itu barongsai di mana-mana. Nah itu kan ekspresi kebudayaan ya gitu. Nah itu yang membuat kemudian saudara-saudara kita warga Tionghoa merasa bahwa Gus Dur ini jadi Bapak Tionghoa Indonesia. Gitu. Betul. Gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.